Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi pada mata kuliah basis data. Untuk pertemuan 8 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai normalisasi pertama. Hari ini, hal yang saya jelaskan yang pertama adalah pengantar normalisasi, kemudian konsepnya, dan yang terakhir adalah contohnya. Kita masuk untuk bagian yang pertama, yaitu pengantar normalisasi. Oke, yang kita harus ketahui terlebih dahulu adalah mengapa sih normalisasi itu penting. Jika ada suatu tabel, walaupun dia sudah memenuhi definisi minimum relasi, akan tetapi tabel tersebut masih memungkinkan tidak dapat mempunyai struktur yang efektif ataupun tepat. Sehingga kita harus bisa mengubah datanya untuk menjadi struktur yang efektif atau yang tepat. Akan tetapi nanti ketika kita merubah data, itu akan terjadi konsekuensi yang tidak kita inginkan. Nah, konsekuensi itu disebut dengan anomali modifikasi. Anomali modifikasi bisa dihilangkan dengan cara mendefinisi ulang relasi atau bahasanya adalah dinormalisasi, ya. Jadi normalisasi itu sangat penting sekali untuk menghilangkan konsekuensi yang tidak kita inginkan dari mengubah datanya. Yang kedua adalah definisinya. Normalisasi merupakan salah satu cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam membangun desain logika database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria tertentu. Nah, aturannya tadi, bahasa atau istilahnya adalah bentuk normal, di mana didefinisikan sebagai suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi atau tabel-tabel dalam database dan harus dipenuhi oleh relasi atau tabel tersebut pada level-level normalisasi. Hal ketiga yang harus kita ketahui, sebenarnya tujuan dari normalisasi itu apa sih? Yang pertama adalah mengeliminasi adanya duplikasi informasi. Yang kedua adalah memudahkan pengubahan struktur tabel. Dan yang terakhir adalah memperkecil dampak dari perubahan struktur tabel. Dari ketiga tujuan dari normalisasi ini nanti akan didapatkan tabel atau relasi yang dia nanti optimal. Yang kedua adalah meningkatkan kecepatan. Yang ketiga, menghilangkan potensi pemasukan data yang sama. Yang keempat adalah efisiensi penggunaan media penyimpanan. Yang kelima adalah pengurangan redundansi. Yang keenam adalah menghindari anomali. Dan yang ketujuh adalah integritas dari data itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua adalah konsep normalisasi pertama, ya. Nah, di sini sebelum ke normalisasi pertama, kita akan membahas dulu konsep dari normalisasi, di mana skema relasi itu dalam bentuk normal. Nah, untuk dalam bentuk normal tadi butuh tambahan informasi dari kondisi organisasi atau perusahaan yang kita teliti. Tambahan informasi tersebut disebut dengan notasi kebergantungan fungsional. Berdasarkan notasi kebergantungan fungsional, itu kita nanti bisa menentukan dia bentuk normal yang keberapa. Tadi untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari yang bentuk normal pertama, ya. Sebenarnya ada berapa saja sih bentuk-bentuk normalisasi itu, kita akan bahas, ya. Yang pertama sebenarnya kalau untuk yang bentuk normal pertama itu tidak membutuhkan informasi kebergantungan fungsional. Kemudian ada normalisasi kedua, yaitu semua kebergantungan fungsional yang bersifat bagian telah dihilangkan. Untuk bentuk normal yang ketiga, itu semua kebergantungan transitif telah dihilangkan. Kemudian untuk yang setelah 3 itu ada satu lagi, yaitu Beyonce Code Normal Form atau BCNF, ya, di mana semua anomali yang tersisa dari hasil penyempurnaan kebergantungan fungsional sebelumnya telah dihilangkan. Masih ada lagi, yaitu yang keempat, di mana semua kebergantungan
bernilai banyak telah dihilangkan. Untuk bentuk yang kelima, itu semua anomali yang tertinggal telah dihilangkan. Akan tetapi biasanya dalam kasus desain database itu hanya sampai normalisasi ketiga saja, ya. Walaupun untuk normalisasi pertama itu tidak membutuhkan informasi, tapi kita akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional. Ya, di mana ketergantungan fungsional adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa atribut dari suatu relasi keberadaannya bergantung pada atribut lain. Misalkan di sini ada A dengan panah B itu memiliki arti B memiliki ketergantungan terhadap A. Atau berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Oke. Contohnya dari fungsional definisi adalah seperti ini. Kita tahu bahwa ada mata kuliah, NIM, nama mahasiswa, dan nilai. Dari sini kita tahu bahwa atribut NIM, ya, NIM itu menentukan nama mahasiswa. Sehingga nama mahasiswa itu bergantung pada NIM. Begitu ya cara bacanya ya. Sedangkan kita juga tahu bahwa nilai itu bergantung pada mata kuliah dan NIM. Oke. Sedangkan kita tahu bahwa mata kuliah tidak menentukan NIM dan juga NIM tidak menentukan nilai. Inilah contoh dari FD. Untuk ke normalisasi 1, mesti ingat bahwa normalisasi 1 tidak tergantung dengan tidak butuh informasi tambahan seperti FD ya. Di mana normalisasi bentuk pertama itu adalah merubah bentuk tabel yang tidak normal menjadi normal bentuk pertama. Apa sih normal bentuk pertama itu? Dia adalah tabel yang dimana semua nilai atributnya simple atau atomic. Jadi yang namanya simple atau atomic itu adalah tidak boleh ada atribut yang komposit atau multi-value. Nanti di slide berikutnya kita harus bisa membedakan mana yang komposit, mana yang multi-value, dan mana yang dia kalau sudah dua-duanya terpenuhi baru namanya adalah atomic ya. Kemudian tujuannya dari bentuk normal pertama, karena kita tahu bahwa normal pertama ini dia tidak ada multi-value dan tidak ada komposit, berarti dia akan menghilangkan redundansi. Untuk yang kedua, tujuannya adalah menghindari null value, dan yang ketiga adalah setiap entry memiliki maksimal satu nilai tunggal. Nah, satu nilai tunggal kalau lebih itu berarti tadi yang dia bahasanya adalah multi-value. Oke. Kriteria dari normal bentuk pertama adalah yang pertama, jika seluruh atribut dalam relasi bernilai atomik. Ini terutamanya adalah yang bukan komposit. Jadi kalau ada yang seperti ini, ya, ini merupakan bukan komposit. Ini merupakan komposit ya, dimana kita tahu bahwa alamat, saya ulang lagi, bahwa alamat itu adalah yang namanya alamat dan kotanya. Jadi kita bisa membentuk dari yang komposit ini menjadi yang atomik. Jadi disendirikan alamat sama kotanya. Yang kedua adalah seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal. Nah, ada nomor handphone. Di sini kita tahu berarti nomor handphone itu kan diisi dua. Ada handphone yang pertama dan ada handphone yang kedua. Ini berarti dia adalah multi-value, sedangkan tunggalnya cuma hanya ada satu saja. Bagaimana kalau misalkan handphonenya ada dua? Berarti kita harusnya nanti di contoh ada contohnya sendiri, kita lihat di contoh ya. Yang ketiga adalah relasi tidak memuat set atribut berulang. Contohnya seperti ini. Jadi tidak boleh juga kalau misalkan kita menuliskan nomor handphone 1 dan nomor handphone 2. Ya, ini namanya redundan atau yang berulang. Oke, jadi di sini ada kemungkinan terjadinya null value. Karena apa? Karena tidak semua orang memiliki handphone 2. Nah, ini yang tidak berulang.
Kita masuk ke bagian 3 yaitu contoh normalisasi. Oke. Contohnya yang pertama adalah ini ada tabel normalisasi di mana ada dua barang yang dibeli oleh Budi yaitu alas kaki dan bedak, sedangkan Cindy juga dua, sampo dan lotion. Oke, dalam struknya pastikan tulisan untuk nomor faktur, tanggal, kode pembeli sama nama pembeli cuma satu. Sedangkan kode barang, nama barang, dan harganya sesuai dengan banyak barangnya. Apakah sebenarnya bentuknya seperti ini? Tidak ya, ini tidak bentuk normal pertama. Karena terjadi repeating group pada transaksi F001 dan F002. Bentuk normalnya yang benar adalah seperti ini. Jadi ditulis kembali nomor faktur, tanggal, kode pembeli sama namanya sebanyak yang dibeli oleh si Budi dan si Cindy. Seperti itu. Nah, yang sebelumnya belum normal, ini sudah dalam bentuk normal. Yang perlu kita cekin lagi adalah harus jumlah yang sama barisnya. Ya, kemudian kolomnya hanya mengandung satu nilai. Contoh yang kedua, seperti ini. Di sini ada Budi memiliki 3 hobi, sedangkan Cindy memiliki 2 hobi. Ini termasuk kategori kasus yang mana? Yang anormal, yang komposit kah? Atau yang multivalue kah? Atau yang redundant? Yang mana? Iya, yang betul adalah yang redundant. Di mana ada hobi 1, 2, dan 3. Juga ada yang null value di sini ya. Ada null value yaitu Cindy hanya memiliki 2 hobi, bukan 3 hobi. Sehingga bentuk normalisasi yang benar adalah seperti ini. Jadi ditulis kembali budinya sebanyak 3 kali dan hobinya ada basket, voli, dan tenis. Seperti itu ya. Ini sehingga tidak ada lagi yang multi value dalam setiap kolomnya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.